Ketika dia berpuasa, maka bayi yang ada di dalam kandungnya atau fisiknya saat dia dalam posisi mengandung ini dapat membahayakan, sehingga diperbolehkan. Apakah diperbolehkan baginya untuk berpuasa atau tidak? Nah, ini dikhususkan bagi ibu hamil dan wanita yang menyusui atau ibu yang menyusui. Cukupkah dia membayar qadha atau cukupkah dia membayar fidyah sebagai ganti daripada ibadah puasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, dalam ibadah puasa ada hal yang terkadang sulit bagi kaum wanita untuk memutuskannya, yaitu perkara yang apabila dihubungkan dengan hukum berpuasa dikaitkan dengan bagaimana ketika seorang wanita dalam posisi dia hamil atau dalam posisi dia menyusui. Maka sulit baginya untuk berpuasa, atau dia mengkhawatirkan ketika dia berpuasa maka bayi yang ada di dalam kandungnya atau fisiknya saat dia dalam posisi mengandung ini dapat membahayakan, sehingga diperbolehkan. Apakah diperbolehkan baginya untuk berpuasa atau tidak? Nah, ini dikhususkan bagi ibu hamil dan wanita yang menyusui atau ibu yang menyusui. Cukupkah dia membayar qadha atau cukupkah dia membayar fidyah sebagai ganti daripada ibadah puasanya? Dalam Islam, baik ibu hamil maupun ibu yang menyusui diperbolehkan baginya untuk mengqadha puasanya, atau diperbolehkan juga baginya untuk membayar fidyah dikarenakan ketidakmampuannya, atau dikhawatirkan karena ketika dia berpuasa maka ibadah puasa ini dapat membahayakan dirinya dan membahayakan anak bayi yang ada di dalam kandungannya. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat, yaitu dalam beberapa hari atau bilangan waktu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, barang siapa yang di antara kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian, fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka baginya adalah mengganti ibadah puasanya ya, itu di hari yang lainnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi yang berat melakukannya, yaitu bisa jadi karena dia menyusui atau karena hamil, maka baginya adalah memberi fidyah bagi orang-orang yang tidak mampu, yaitu orang-orang yang miskin, memberi makan bagi orang-orang yang berkebutuhan. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu, barang siapa yang dengan keikhlasan, kerelaan hati melakukan yang demikian, maka baginya adalah sebuah kebaikan untuknya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan hendaklah kalian berpuasa, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jikalau kalian mengetahuinya. Nah, kita melihat di sini dalam hukum wanita yang hamil atau wanita yang menyusui, dia disamakan dengan orang-orang yang dalam posisi sudah tua, dalam posisi sakit, atau dalam posisi dia dalam bepergian. Ketika sang wanita ini dalam posisi hamil atau menyusui, dia mampu, dia punya kekuatan, dia bisa untuk berpuasa.
maka baik baginya untuk berpuasa. Ini seperti orang yang dalam bepergian, ya, atau ada hal-hal yang memberatkan, ya, dalam posisi dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Maka ini diperbolehkan baginya untuk tetap berpuasa. Nah, tapi yang kita inginkan di sini pengecualian, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar, itu menyebutkan boleh bagi wanita itu tidak berpuasa saat dia menyusui atau saat dia hamil. Maka cukuplah baginya mengganti ibadah puasanya itu dengan membayar fidyah. Jadi tentunya sebagaimana orang-orang yang dalam posisi di 184 dari surah Al-Baqarah itu dia posisinya sakit. Tapi ada pendapat lain yang jika dia memiliki kekhawatiran yang cukup tinggi atas anak bayi yang dihamilkan, yang ada di dalam kandungannya, maka dia harus melakukan kedua-duanya. Dia juga membayar fidyah dan dia juga mengqadha ibadah puasanya. Nah, disinilah terjadi dua perbedaan. Yang satu cukup membayar fidyah tanpa puasa. Yang satu, pendapat ulama lain, ini menyebutkan dia harus membayar fidyah dan dia harus mengqadha ibadah puasanya. Nah, bagaimana kita melihat yang sedemikian rupa? Sahabat Rasulullah Abdullah bin Umar, demikian juga sahabat Rasulullah Abdullah bin Abbas, beliau berdua menyebutkan cukuplah bagi wanita yang hamil atau wanita yang menyusui, ketika ini dalam posisi benar-benar menyulitkan, menyusahkan baginya, maka cukup dia membayar fidyah tanpa dia membayar qadha, tanpa mengulang, mengganti ibadah puasanya di hari yang lain-lainnya. Meskipun yang demikian terjadi perdebatan, perbedaan di sekian banyak ulama tentang bagaimana ibadah tersebut sebaiknya dilakukan. Ini tidak bisa kita pukul seluruhnya, tapi kembalikanlah kepada diri kita masing-masing yang menjalankannya. Bagi ibu-ibu yang menyusui dan bagi ibu-ibu yang hamil dapat melakukan ketika cukup membayar fidyah, dan fidyah ini dilakukan karena memang memberatkan baginya untuk mengqadha, dikarenakan mungkin keberlanjutan, mungkin hamil setelah itu melahirkan, setelah melahirkan hamil lagi, melahirkan, jadi tidak ada jeda waktu. Mungkin ibu itu bisa memiliki cukup anak yang banyak sekali. Nah, ini ketika ini memberatkan, silakan cukup membayar fidyah. Atau kondisi fisik yang bersangkutan memang tidak mampu, lemah, sakit-sakitan, maka cukup baginya untuk membayar fidyah saja. Tapi kalau ada kebaikan bagi sang ibu, dia tidak mengikuti ibadah puasa, dia membayar fidyah, lalu dia ingin mengqadha ibadah puasanya, silahkan. Sebagian ulama juga ada yang melakukan yang sedemikian rupa. Tapi intinya, kedua-duanya diperbolehkan, sekalipun dalam fikih 4 mazhab, baik Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali, berselisih paham dan berbeda pandangan tentang yang demikian. Mudah-mudahan kita dapat memilih yang terbaik, sebagaimana 184 dari surah Al-Baqarah memberikan keringanan untuk kita, ketika itu tidak mampu kita lakukan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.